Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Dok. Oke, baik, kita mulai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ACS ya. Mungkin kalau CCS-nya sudah dipelajari barangkali ya. CCS-nya sudah belum? Izin dokter, CCS-nya aku sudah belum? CCS-nya juga belum, Dok. Oh, CCS-nya juga belum. Belum. Oh, di modulnya kemarin cuma mintanya ACS aja ya? Ya udah, Eh, nggak apa-apa. Jadi kita bahas ACS dulu. Kalau memang ada waktu. Kalian kapan sih? Tanggal berapa? UAB untuk UAB dijadwalkan tanggal 31, Dok. hari Jumat ya. Iya, Dok. Hari Jumat ya udah nanti kalau misalkan memang keburu atau karena itu sebetulnya ini harusnya materinya CAD ya. CAD itu terbagi dua, ada yang CS, ada yang CCS betul. Cuman karena kemarin saya tahunya ACS aja, berarti saya belum siapkan yang CCS-nya. Jadi kita sambil berjalan ya. Baik, Oke, Dok. kita masuk dulu ke ACS. Jadi, ya sebetulnya learning objektifnya tentang acute coronary syndrome, ya itu ada UAP, ada non-ST elevation myocardial infarction, dan ST elevation myocardial infarction. Ya, pada dasarnya eh, perkuliahan kita ini menekankan pada kalian tahu apa itu ACS, kemudian mengenali awalnya seperti apa, tata laksana awal seperti apa, kemudian bisa merujuk kemana dan kira-kira apa edukasi yang akan diberikan ke pasien di selanjutnya gitu ya. Karena banyak pasien yang nanti akan bingung, saya nanti selanjutnya akan bagaimana dok. Nanti di dalam perkuliahan kita akan ada beberapa hal yang sebetulnya nice to know untuk kalian gitu ya, tapi tidak perlu sampai menguasai detail. Tapi kalian harus tahu karena nanti ketika kalian merujuk, ketika tata laksana awal dan ketika edukasi pasien itu akan ikut terlibat di situ. Oke. Nah, ini definisi CAD secara umum ya. Jadi, coronary artery disease atau penyakit koroner ya, atau penyakit jantung koroner itu apa sih? Ya, jadi adalah suatu proses patologis yang ditandai dengan adanya plak aterosklerosis yang berkumpul ya, terakumulasi di dinding-dinding epikardia. Nah, apakah nantinya berujung menjadi kondisi yang suatu yang obstruktif atau yang sebagian ya parsial. Nah, bisa terbagi menjadi dua tuh memang. Ada yang ACS, ada yang CCS gitu ya. Jadi kalau misalkan akut itu tiba-tiba terjadi penurunan aliran darah, tapi kronik itu terjadi sedikit demi sedikit. Ini adalah suatu proses gambaran, ya, proses aterosklerosis. Ya mungkin teman-teman sudah pernah baca atau teman-teman sudah pernah waktu belajar di skenario yang kemarin, mungkin teman-teman sudah eh, belajar ya bagaimana suatu proses aterosklerosis itu terjadi. Ya, hal yang paling penting itu adalah pertama adanya LDL, yang kedua itu endotel, yang ketiga itu makrofag, yang keempat itu sel busa, yang kelima itu fibroscape-nya. Lima komponen itulah yang akan menentukan nanti suatu plak ini akan berujung pada suatu plak yang stabil, yang labil, pecah atau tidak pecah, ya. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan waktu itu pas skenario teman-teman, iya akumulasi lemak dok, tutur ya, lemak yang apa ya? Lemaknya adalah lemak LDL, ya teman-teman harus lihat. Kenapa lemak LDL? Karena berat jenisnya paling rendah, sehingga dia gampang sekali nempel tuh. LDL ini akan gampang sekali nempel di dinding-dinding endotel. Ya, nanti di dinding endotel, LDL-nya akan teroksidasi. Nah, LDL yang teroksidasi ini akan dimakan oleh makrofag. Hasil sisa makanan-makanan yang diisi mikrofag itulah ya ketika dilakukan ketika terjadi fagositosis oleh makrofag ya faktor-faktor peradangan juga keluar sehingga
Apa yang terjadi selain timbulnya sel busa, ya, faktor-faktor peradangan yang menahan endotel ini juga akan membuat otot-otot polosnya menjadi bermigrasi. Sehingga plak aterosklerosis itu nanti hasil akhirnya apa? Dia akan ada sel busa, akan ada akumulasi lemak, akan ada sel-sel otot polos juga yang terjadi di sana. Ketika eh, sel-sel otot polosnya tipis, kemudian jaringan lemaknya banyak, dia akan menjadi suatu plak aterosklerosis yang labil. Sehingga kalau ada shear stress sedikit meningkat, contoh misalkan hipertensi, ya, atau ada sel-sel peradangan lain, itu gampang pecah. Kondisi pecah itulah yang nanti akan menyebabkan timbulnya suatu trombus yang pada pasien-pasien. Nah, inilah gambarannya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ketika tadi secara histologi kita udah lihat ya, terjadi suatu perubahan struktur endotel, ini ketika kita misalnya melihat suatu arteri yang kita potong secara melintang, ya. Ini normal normal arterinya, ya, yang kanan bawah ini ketika terjadi suatu ruptur plak. Jadi misalkan ini tadi nih plak aterosklerosisnya, kemudian dia pecah, pecah mengeluarkan isi dari plak itu merupakan agen trombosis, ya, agen trombogenik sehingga akan menghasilkan aktivasi faktor-faktor pembekuan darah sehingga terjadilah trombus. Trombus yang mengoklusi itulah yang menyebabkan suatu akut myocardial infarction, ya. Tapi kalau misalkan dia tidak pecah ya dia akan menjadi stabil plak aja gitu ya. Atau misalkan pecah kemudian dia perbaikan menjadi plak yang stabil cuman lumennya menjadi kecil. Sehingga itu juga dapat menyebabkan akhirnya lama-lama juga jadi CCS ya. Convergent syndrome. Ya, inilah bedanya ya ketika anginannya stabil dan anginannya unstable ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Angina stabil itu biasanya karakteristik dari plak aterosis CCS ya. Nanti kita akan belajar lagi. Ini yang di sebelah kanan ketika unstable. Jadi unstable itu sebetulnya ya bukan cuma plak sih. Artinya suatu kondisi di mana aliran darahnya terjadi penurunan secara tiba-tiba sehingga menyebabkan kondisi nyeri itu bisa menjadi unstable. Cuma memang paling sering terjadi karena plak rupture ya. Jadi plaknya pecah, keluarlah isi plaknya itu, teraktivasilah agen-agen pembekuan darah di situ, jadilah trombus. Ya. Terus karakteristik dari plaknya biasanya kalau ACS itu dia labil, ya tidak keras. Fibroscape-nya yang harusnya bisa menutup aterosklerosisnya dengan keras, dia lembek-lembek aja tuh sehingga gampang pecah. Ya, clinical feature-nya juga kita bisa lihat, ya biasanya simptomnya itu pada saat istirahat justru. Bedanya kalau CCS itu dia saat aktivitas muncul nyerinya karena ada supply dan demand mismatch ya. Tapi kalau unstable itu saat istirahat pun sakit. Kenapa ya? Karena dia pecah ya, pecah atau aliran yang turun secara tiba-tiba. Ada gambaran EKG yang berubah, kemudian adanya peningkatan juga dari enzim jantung. Nah, ini adalah sebetulnya lupus aja ya. Jadi sebetulnya nyeri dada yang dihasilkan pada pasien-pasien koroner itu adalah karena adanya ketidakseimbangan antara supply dan demand ya. Supply-nya itu dari mana? Ya dari coronary blood flow ya, kemudian regional myocardial blood flow ya, dengan kebutuhannya. Kebutuhannya kenapa bisa meningkat? Karena heart rate-nya, karena contractility-nya, karena preload dan afterload. Sehingga pasien-pasien dengan hipertensi contohnya, maka preload dan afterload-nya juga akan meningkat. Pasien-pasien heart failure, preload-nya akan meningkat ya. Kemudian pasien-pasien dengan cemas ya, dengan heart rate yang cepat, oksigen demand-nya juga akan meningkat. Nah, kondisi-kondisi kayak gitulah yang akan menyebabkan kebutuhan oksigen meningkat. Ketika tidak diimbangi dengan suplai arteri yang baik, ya, contohnya misalnya ada plak aterosklerosis, ya, itu maka akan terjadi kondisi yang tidak seimbang. Ketika demand-nya itu lebih tinggi dibandingkan supply, maka akan terjadilah iskemi dan terjadilah nyeri. Ya. Ini adalah tabel ya untuk mempermudah kira-kira kalau UAP itu seperti apa, STEMI itu apa, STEMI apa ya. Jadi pada dasarnya kalau UAP itu dia ada
nyeri, ya, ada nyeri dada yang khas, nanti kita akan bahas di belakang. Tapi kadang-kadang EKG-nya bisa normal, bisa abnormal, tapi kardiak biomarkernya tidak meningkat. Ya, jadi nanti kalau kamu dapatkan gambaran ST depresi, tapi biomarkernya tidak meningkat, ya jangan kamu bilang enstemi, ya, karena tidak mungkin enstemi, tapi kardiak biomarkernya tidak meningkat. Kardiak biomarker itu meningkat kenapa? Karena terjadinya kerusakan di miokard. Ketika otot jantungnya itu terjadi injury, maka dia akan pecah. Ketika pecah, maka enzim jantungnya akan keluar. Nah, itu yang terdeteksi oleh alat ya, terdeteksi dalam darah. Tapi kalau misalkan tidak ada yang injury, ya tidak akan kelihatan kardiak biomarkernya. Gitu. Oke, ini definisi dari uh, myocardial infarct ya, secara patologi. Jadi akut myocardial infarct adalah didefinisikan sebagai kematian sel myokard yang terjadi karena prolong iskemia. Ya, jadi semuanya itu adalah karena suatu proses iskemi. Mau itu dia tersumbat, nggak tersumbat, ketika dia itu prolong iskemi, maka dia akan menjadi suatu kondisi yang nekrosis otot jantungnya. Ya, jadi pada dasarnya prinsipnya itu prolong iskemi. Nah, jadi sebetulnya myocardial infarction itu definisinya banyak. Ada berbagai tipe-tipe ya. Tapi yang paling sering itu adalah eh, myocardial infarct tipe satu, yaitu yang kita kenal sebagai myocardial karena plak atherosklerosis itu yang pecah ya. Jadi itu tipe satu. Lalu ada yang lain-lain ya. Maka itu yang nanti kalian juga harus tahu bahwa tidak semuanya kondisi-kondisi nyeri dada, ada perubahan EKG, kita harus curiga. Itu adalah suatu ruptur plak atherosklerosis. Makanya adalah yang tipe-tipe yang ini. Contoh, ini adalah yang tipe 2 myocardial infarction karena eh, mismatch balance demand ya. Contoh pada pasien apa? Misalkan pada pasien CKD ya, pasien CKD, pasien anemia berat, contoh anemia berat dengan HB-nya misalkan 6. HB-nya 6, kemudian pasiennya melakukan lagi istirahat tiba-tiba nyeri dada. Lalu kita lihat gambarannya ada gambaran ST depresi misalnya. Ada gambaran ST depresi, kemudian setelah ada gambaran ST depresi, cek enzim jantungnya ya meningkat tapi tidak jauh ditingkat. Lalu itu apa? Apakah itu suatu ACS? Ya, itu suatu ACS kemungkinan. Lalu apakah perlu antikoagulan atau pengencer darah ya, jual antiplatelet? Ya belum tentu. Karena apa? Kita harus lihat dulu etiologinya apa. Ya, HB-nya rendah. Ya, HB itu kan membawa oksigen. Bisa saja karena HB rendah, maka suplainya yang menurun sehingga terjadi nyeri dada, terjadi gambaran perubahan EKG itu juga bisa. Ya, kalau tipe 3 myocardial infarction yang terjadi ketika sudah meninggal, baru kita tahu bahwa cardiac biomarkernya itu meningkat. Ya, kalau tipe 4 itu habis PCI, tipe 4B itu habis terjadi stent trombosis habis dilakukan PCI, dan tipe 5 itu yang terkait dengan CABG. Kalian nggak perlu terlalu pusing ke tipe 3, tipe 4, tipe 5 ya. Tapi yang penting kalian tahu adalah semua tipe-tipe miokardial ini, miokardial definition ini, itu terjadi karena adanya iskemia. Ya, terjadi karena suatu proses iskemia, hanya pengklasifikasiannya saja. Terutama yang perlu kalian tahu tuh tipe 1 dan tipe 2. Tipe 2 ini karena eh, supply dan demand mismatch. Kalau yang tipe 1 ini karena plak atherosklerosis yang pecah ya. Oke, ya ini sebetulnya sama seperti tadi ya. Jadi ketika pecah, pada dasarnya isi dari fibros plaknya itu akan keluar, di mana yang keluar itu akan menyebabkan suatu aktivasi agen-agen trombogenik ya, sehingga akan menyebabkan terjadinya suatu trombus. Jadi ini pecah dan dan pecahnya ini tuh tergantung ya, tergantung dari shift stressnya, tergantung dari seberapa kuat si plaknya ini, ya fibroscape-nya itu ya. Jadi semakin
kuat dia, maka kemungkinan pecahnya akan semakin lama, ya, semakin jarang. Tapi kalau baik ininya labil nih pelaku, maka dia akan mudah pecah. Ini sama seperti yang tadi, mungkin juga sama seperti tabel yang di awal sebetulnya. Jadi inilah yang terjadi ketika ACS ya, ada dia bisa terbentuk sumbatan obstruksi yang total, yang parsial, atau ketika misalkan ini ya hanya terjadi pertumbuhan plakat terus-terus itu tanpa pecah, hanya diameter dari lumennya menjadi sangat kecil ya. Oke, kita masuk ke UAP dan NSTEMI ya. Nah, ini adalah clinical presentation dari myocard infarct ya. Mau itu OAP, NSTEMI, STEMI, teman-teman harus ingat. Jadi nyeri dada khas infarct ya, clinical presentation-nya itu bisa berbagai macam. Tapi ada empat yang teman-teman harus pahami ya. Ada nyeri dada yang lebih dari 20 menit ya. Nyeri dadanya seperti apa? Nyeri dadanya retrosternal. Ingat, nyeri dada yang retrosternal lebih dari 20 menit. Yang pertama. Yang kedua, kapan juga kita curiga dia suatu angina atau miokard infarct ya, nyeri karena infark. Yang kedua, ketika new onset ya, ketika nanti kita belajar deh, harusnya memang belajar coronary syndrome dulu. Jadi di chronic coronary syndrome itu ada namanya eh, Canadian Cardiovascular Society Classification atau CCS Classification untuk menilai suatu nyeri dada karena proses aktivitas ya. Jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Ya, kelas 2 dan kelas 3 itu biasanya nyeri dada yang terjadi ketika pasiennya itu aktivitas ya, aktivitasnya sedang hingga berat baru muncul nyeri dadanya. Tapi kalau misalkan terjadinya itu new onset, maka kita bisa bilang itu suatu proses yang infark baru ya. Atau ada namanya crescendo angina. Crescendo angina itu adalah suatu ketika nyeri yang makin lama, makin nyeri, makin nyeri, makin nyeri. Jadi crescendo, dia meningkat ya. Misalkan dengan minimal CCS klasifikasinya itu klasifikasi kelas 3. Nah, ketika CCS pasien sudah eh, lama nyeri dada hilang timbul dengan CCS kelas 3, tapi suatu ketika kok nyerinya bertambah berat biasanya dibandingkan dari yang CCS kelas 3, nah itu kita sebut sebagai crescendo angina itu juga bisa. Atau post myocardial infarction angina. Jadi pasien pernah ada riwayat serangan jantung, kemudian nyeri lagi dengan nyeri yang mirip dengan kondisi yang nyeri dada sebelumnya serangan jantung, maka itu juga bisa kita curigai sebagai clinical presentation dari infark jantung. Ya, jadi teman-teman harus tahu tipikal anginanya, lokasinya, karakteristiknya, ya, kemudian yang pencetuskannya apa, penyebarannya kemana. Nah, teman-teman juga harus aware ya, ada kondisi-kondisi orang-orang tertentu yang nyerinya bisa tidak khas ya. Jadi kadang-kadang mirip seperti atipikal angina. Biasanya pada usia berapa? Usia-usia tua ya. Pasien-pasien usia tua, kemudian perempuan, pasien dengan kencing manis ya, CKD dan demensia kadang-kadang nyeri yang dirasakannya menjadi lebih tumpul. Sehingga jangan heran banyak juga orang-orang yang lansia-lansia itu ketika misalkan dia kena serangan jantung, nyerinya itu tidak khas seperti nyeri dada angina. Ya, nyeri dadanya itu nyeri dada yang kayak masuk angin, mereka nyebutnya ya. Kadang-kadang nyeri ulu hati. Itu kenapa? Karena sensasi nyerinya sudah tumpul. Kemudian jangan lupa ketika kalian mendapatkan ini, kalian harus gali itu ya faktor-faktor resikonya ya. Penyebabnya apa sih sebetulnya? Kemudian didahului oleh apa sebelumnya ya. Lalu kita masuk ke pemeriksaan fisik. Sebetulnya pemeriksaan fisik pada pasien-pasien ACS itu adalah kalau tanpa komplikasi, kalau tanpa komplikasi biasanya dia ya akan terlihat secara awal umum seperti normal-normal aja. TTP-nya akan normal, tanda-tanda vitalnya. Ketika pemeriksaan fisik juga akan normal-normal aja. Nah,
Tapi kenapa tetap harus dilakukan pemeriksaan fisik yang komprehensif? Kenapa? Karena kita tujuan pemeriksaan fisik ini adalah mencari komplikasi dari ACS itu. Ya, yang pertama adanya tanda-tanda heart failure atau tidak. Ya, seperti misalnya ada ronki, ada punya instigasi valvular, ya, atau adanya tanda-tanda gangguan hemodinamik, misalkan ternyata karena ACS-nya, entah itu karena NSTEMI atau STEMI, tiba-tiba tensinya turun, ya, kepalanya dingin. Kemudian adanya sistolik murmur. Murmur ini juga salah satunya penanda murmur akut ya. Makanya kita harus bisa nanti eh, pastikan kita tanyakan dulu pas anamnesis sebelumnya ada riwayat sakit jantung apa tidak. Karena kalau tidak ada suatu penyakit jantung sebelumnya, terus pasiennya ACS, pas kita periksa ada murmur, jangan-jangan ada komplikasi mekanik di pasiennya. Ya, bisa itu suatu mitral regurgitasi, ya, atau bisa aja terjadi VSR ya, ventricular septal rupture ya. Jadi ventrikulnya berlubang karena suatu proses nekrosis miokardnya itu sendiri. Kemudian kita harus lihat juga pemeriksaan fisiknya jangan-jangan ada yang lain gitu ya. Nyeri-nyeri dada yang lain yang mirip seperti nyeri-nyeri dada karena suatu proses miokard infark. Nah, ini adalah untuk pendiagnosisan ya. Ini adalah suatu tabel dan algoritma yang lumayan bisa membantu teman-teman ketika misalkan kelihatan ada oh ini suatu pasien curiganya ACS dengan nyeri dada dan tanda-tanda vital yang gimana. Kemudian pas kita mau lihat EKG-nya, ya, jadi pertama kali pasien datang itu tanyakan anamnesisnya. Ketika anamnesisnya itu mengarah ke suatu kondisi ACS, maka lakukan EKG. Kamu lihat karakteristiknya EKG seperti apa, ST depresika atau ST elevasika. Kemudian kamu cek laboratoriumnya. Laboratoriumnya sebetulnya semua yang dicek, cuman di sini dilihat adalah troponin. Kenapa troponin? Troponin itu adalah enzim enzim yang spesifik ya, enzim yang spesifik ada di miokard ya, enzim yang spesifik ada di miokard. Kita lihat ya pada jam-jam tertentu kenaikannya, jam ke 0, jam 1, jam 2 atau yang ketiga. Kemudian dilihat apakah itu STEMI. Kalau STEMI kita lakukan pentabasan STEMI, apakah itu NSTEMI atau yang lain ya. Ini kadar troponinnya. Oke, ya. Sebentar ya, Dek, ya. Saya ke sebentar.
Oke, kita lanjutin ya. Ya, jadi ini untuk salah satu mendiagnosisnya ya untuk OAP dan MSTEA ataupun MSTEMI atau suatu STEMI kita butuh biomarker. Biomarkernya itu yang spesifik adalah troponin ya atau kita pakai yang high sensitive troponin. Nah, kenapa? Karena itu yang sudah disebutkan sebelumnya. Em, Troponin ini dia secara eksklusif atau secara spesifik dia berada di miokard walaupun nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang dapat menjadi salah satu eh, hal yang merancukan kita ya karena kadang-kadang kondisi-kondisi penyakit tertentu juga bisa meningkatkan eh, troponin level ini ya. Jadi ini adalah kondisi-kondisi di mana kadang-kadang pasiennya mungkin bukan suatu ACS, tapi karena kondisi tertentu yang seperti dalam tabel ini, sehingga ketika kita lakukan pemeriksaan troponin, troponin naik ya. Contohnya apa? Adanya suatu aritmia ya, aritmia. Jadi aritmia yang heart rate-nya cepat ya, lebih dari 150, mungkin saja troponin akan naik. Gagal jantung, ya, hipertensi emergensi, ya, pasien dengan sepsis atau luka bakar, miokarditis, dan hal lainnya yang kadang bisa melibatkan otot jantung. Ketika otot jantungnya itu cedera, ya, maka troponnya akan keluar. Padahal cederanya bukan karena suatu proses uh, iskemik misalnya, ya, sehingga troponin juga tetap naik. Nah, itu yang teman-teman harus hati-hati. Kita harus lihat dulu uh, etiologi baseline sebelumnya penyakit pasiennya itu apa. Jadi jangan sampai kita nanti jadi salah mentata laksana gara-gara uh, ternyata bukan ACS-nya. Contoh misalkan nanti pasien ternyata diseksi aorta troponinnya agak meningkat, nyeri dada juga tuh sama, diseksi aorta juga nyeri dada. Kemudian nanti kita akan belajar diseksi aorta di pertemuan terakhir ya. Eh, kita cek troponin ternyata meningkat, sama teman-teman nanti dikasih pengencer darah misalkan, kayak di APT gitu ya, dua antiplatelet, Spilet, misal Tegagrelor, dan teman-teman enoxaparin dan lain-lain ya, enoxaparin. Sehingga apa yang terjadi, diseksinya akan makin luas, pendarahannya akan semakin baik. Nah, nanti kita harus jeli kira-kira ini benar-benar ACS atau bukan. Kemudian kalau misalkan ada enzim-enzim lain ya yang eh, biasanya digunakan juga ketika telepon itu tidak tersedia ya bisa CKMB, ya, bisa nyerasin protein ya. Kadang-kadang itu juga bisa kita lakukan bukan sebagai penanda kardiak biomarkernya, tapi kita lihat kemungkinan-kemungkinan eh, ada peningkatan atau tidak sehingga kecurigaan kita terhadap suatu akses bisa kita tingkatkan. Gitu ya. Karena pada kenyataannya tidak semua rumah sakit juga punya troponin. Ya. Yang paling sering itu ya kalau nggak troponin, kalau seandainya troponin tidak ada ya CKMB atau di dimer yang periksa. Oke, ini sama seperti tadi ya. Jadi sebetulnya ketika pasien datang dalam 1 jam itu kita harus lakukan hal ini ya. Jadi sama ya, anamnesis, EKG, ya, cek labnya. Yang intinya adalah pemeriksaan EKG dan enzim jantung. Ketika EKG dan enzim jantungnya sesuai, maka tata laksananya sesuai dengan EKG dan enzim jantung. Misalnya pasien ada gambaran T-inversi atau ST depresi, lakukanlah pemeriksaan enzim jantung. Enzim jantungnya ternyata normal-normal aja, kamu ulang lagi dalam 1 sampai 2 jam enzim jantungnya. Ternyata normal, berarti dia UAP. Ya. Kemudian pasien dengan gambaran ST depresi misalkan, kemudian dicek enzim jantungnya normal, kamu cek 2 jam lagi ternyata enzim jantungnya meningkat nih, ya 2 kali lipat dari baseline. Oh, berarti apa pasiennya? Jadi dadanya masih ada, sehingga kita bisa masukkan dia sebagai end STEMI. Tapi kalau misalkan pasiennya sudah ada nyeri dada, ST elevasi, ya perlu nggak dicek troponin? Ya, kalau sudah jelas, nanti kita lihat tata laksana untuk STEMI. Kalau sudah jelas, nggak perlu cek troponin, ya kita harus langsungkan aktivasi untuk apa?
terapi dan profesi. Oke, ini untuk diagnosis toolnya lagi, ya. Jadi bisa macam-macam. Anatomical assessment itu sebetulnya ya anatomi secara anatomi koronernya ya. Nah, sebelah kanan ini secara anatomi koronernya itu kita harus tahu betul nggak ada sumbatan. Kemudian functional assessment bisa dari echo, stress imaging, ya, MRI dan nuclear SPECT. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu sebetulnya, untuk menilai fungsi dari miokardnya. Ya. Dia masih bagus apa enggak setelah kena serangan jantung? Ada kemungkinan terjadi heart failure apa enggak? Ada kemungkinan dia bisa balik lagi nggak miokardnya, ejeksi fraksinya setelah terjadi suatu proses CS, ya. Nah, diferensial diagnosis karena nyeri dada itu bisa macam-macam seperti yang saya sebutkan. Ya, jadi kalau misalkan udah nyeri dada, teman-teman harus lihat nih, bisa itu dari kardiak, diferensial diagnosisnya, bisa itu dari paru, bisa itu dari vaskularnya, bisa itu dari suatu sistem gastrointestinal, atau bisa dari otot, atau cuma kecemasan aja gitu ya, atau kecemasan, atau karena herpes juga bisa. Sehingga itu tadi penilaian anamnesis yang dalam itu jadi penting, jangan sampai ternyata pasiennya bukan ACS, kita treat sebagai ACS. Ini sebetulnya rangkuman yang tadi ya, pada intinya adalah anamnesis, pemeriksaan fisik, ada gangguan hemodinamik atau komplikasi apa enggak, ya ketika dilakukan pemeriksaan fisik, lakukan EKG dan pemeriksaan enzim jantung, jangan lama-lama, EKG harus bisa terbaca dalam waktu 10 menit, ini apa, ya kemudian lihat enzim jantungnya meningkat apa enggak, kalau masih inkonklusif, maka lakukan pengulangan ya di 0 jam, di 1 jam, di 2 jam gitu ya. Ketika EKG-nya yang inkonklusif, maka kita lakukan pemeriksaan lain. Kalau misalkan lead prekordial biasa dan lead ekstremitas tidak memberikan jawaban yang baik, maka lakukan EKG di kanan dan di posterior. Jadi jangan puas dengan kondisi yang sudah kamu temukan. Oh, kayaknya EKG-nya normal aja, bukan ya. Tentunya kita harus cek yang kanan dan posterior. Nah, ini EKG-EKG yang mungkin ya, yang mungkin akan terjadi ketika pasiennya itu datang dengan kondisi klinis seperti di dada ACS ya. Ini nanti teman-teman bisa lihat ya, ada yang isolated T-wave inversion, ada yang ST depresi, ada yang transient ST elevasi, ya. Terus tiba-tiba hilang dia, ya. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti hiperakut T, ya, namanya De Winter nih juga 1 sampai 6, ada yang Walensek. Nah, kondisi-kondisi gini kalian jangan sampai terkecoh, kayaknya ini ST depresi nggak kan, kayaknya ini ST elevasi nggak ya, nggak, jangan ya. Jadi ketika kamu teman-teman ketemu klinis, jadi ingat, penegakan diagnosis itu awalnya dari klinis, jadi jangan sampai kamu kebalik nih, ada pasien nggak nyeri dada, terus kamu EKG pasiennya tampak seperti ST elevasi, terus kamu treat gitu ya. Jangan, tetap semuanya itu balik ke klinis. Karena ada beberapa kondisi yang nanti ST elevasi ternyata dia nggak CS gitu ya. Nah, kondisi-kondisi itu maka tetap balikan semuanya itu ke klinis. Nah, ketika klinisnya sesuai, kemudian kamu ketemu EKG-EKG yang seperti ini, jangan ragu untuk lakukan EKG ulang, jangan ragu untuk lakukan pemeriksaan enzim jantung. Oke, ini sebetulnya sama ya, biomarker troponin tetap yang paling utama. Kenapa ya tadi yang seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ya. Ada beberapa enzim jantung tambahan yang mungkin di Indonesia pun masih jarang ya. Ya, enzim jantung BNP itu, ya, yang waktu kita belajar tentang heart failure kemarin, tidak selalu ada. Jadi kalau memang bisa kita curiga ada tanda-tanda heart failure, gagal jantung, ya periksalah BNP. Oke, ya. Jadi ketika kita tahu pasiennya itu curiga ACS, ketika kita sudah yakin, maka langkah selanjutnya kan kita akan masuk dalam tahap pemberian pengencer darah ya. Dual antiplatelet, kemudian antikoagulan kita akan masuk. Namun jangan lupa kita harus timbang-timbang. Ya, kita timbang-timbang pasiennya punya resiko pendarahan atau tidak ketika kita akan berikan antikoagulan. Pengencer darah ini juga tricky ya, apalagi pada pasien-pasien yang nanti tua, kemudian pasien itu punya gagal ginjal, ya, punya penyakit liver.
ketika resiko pendarahannya juga bisa meningkat. Sehingga itu yang nanti kita timbang-timbang juga nih teman-teman sebagai dokter, resiko pendarahannya dengan resiko iskemiknya mana yang lebih besar. Ya, kalau resiko pendarahannya lebih besar dibanding resiko iskemiknya, ya untuk apa kita berikan. Tapi kalau misalkan resiko iskemiknya lebih besar dibanding resiko pendarahannya, ya kita harus take the risk, inform consent ke pasiennya, bahwa ya pengencer darah harus masuk. Ya, ya. Jadi setelah kita lah tahu tadi resiko pendarahan seperti apa, maka kita akan masuk nih ke antitrombotik treatmentnya. Ya, antitrombotik treatment ya pengencer darah itu. Ya, kita harus pilih obatnya apa, dosisnya seperti apa, durasi treatmentnya berapa lama. Tujuannya apa? Itu tadi. Kita pengen ischemic risk-nya itu minimal, tapi kita pengen juga jangan sampai pasiennya jadi bleeding, ya, pendarahan. Oke, ini adalah beberapa obat yang biasanya akan dipakai pada pasien-pasien ACS, ya. Pasien-pasien ACS, pasien-pasien kronik coronary syndrome, CCS, yang disertai dengan atau adanya atrial fibrilasi atau atrial flutter juga bisa di sini, ya. Jadi pada dasarnya musuh utamanya siapa? Musuh utamanya adalah trombus. Ya. Musuh utamanya adalah trombus atau agen-agen pembentuk trombus. Sehingga obat-obatan untuk menghancurkan trombus itu ialah yang akan kita pakai. Ya, obat-obatannya ada banyak. Ya, obat-obatan ada banyak. Ada PKA. PKA ini adalah golongan warfarin, ya, PKA. Kemudian ada golongan oral antikoagulan yang saat ini baru muncul tuh apixaban, edoxaban dan teman-temannya di paroxaban. Kemudian enoxaparin dan fondaparin ini adalah golongan antikoagulan. Ini yang akan disuntikin ke pasien biasanya secara SC, ya, di perut subkutan atau di tangan, ya. Kemudian ada UFH, ya, heparin UFH ini atau yang lainnya. Nah, teman-teman harus lihat bahwa walaupun semuanya ini adalah suatu obat-obatan yang dibawanya di APT, ya, dual antiplatelet, ya, semuanya ini ujung-ujungnya akan musuhnya adalah trombus, tapi teman-teman harus tahu di kapan dia berfungsinya pada fase apa. Contohnya UFH ini pada fase menghambat bentukan trombin sehingga fibrinnya tidak terjadi. Ya, kalau enoxaparin, fondaparinux, kemudian apixaban, enoxaparin, paroxaban itu pada menghambat adanya faktor 10A dari kaskade pembekuan darah. Ya, sehingga protrombinnya menjadi tidak terbentuk, trombin jadi terbentuk, jadi trombus tidak ada. Nah, nanti kolaborasi dari obat-obatan ini itu diharapkan apa? Diharapkan trombusnya tidak makin progresif makin banyak dan seandainya jika ada trombus, trombusnya bisa makin lama makin gelap. Yang penting teman-teman tahu dulu bahwa semuanya ini musuhnya ini, ya. Ini adalah dosis-dosisnya, ya. Dosis-dosisnya untuk pasien UAP, pasien NSTEMI, pasien STEMI akan mirip-mirip seperti ini dosis-dosisnya. Jadi kalau loading, ya mungkin waktu kemarin tutorial, ya teman-teman sudah sempat bahas ya, loading aspirin ya atau asam asetil salisilat itu 150 sampai 300 mg, ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan 1 kali 75 sampai 100 mg. Kemudian yang lain-lain. Ada aspirin, ada juga obat-obat golongan yang P2Y12 reseptor inhibitor atau P2Y12 inhibitor. Ya, seperti apa? Seperti yang kalau di skenario kemarin itu, ya, ada ticagrelor dipakainya. Di Indonesia, obatnya yang ada itu adalah clopidogrel dan ticagrelor, clopidogrel dan ticagrelor. Ya, ini adalah dosisnya. Nanti tinggal dibaca kalau untuk dosis teman-teman. Tapi yang penting yang penting teman-teman tahu dulu bahwa eh, loading dose itu perlu untuk meningkatkan kadar dalam darah supaya tinggi dan loading dose dan obat-obatan yang dipakai biasanya ya ini aspirin, clopidogrel dan ticagrelor. Lalu apa obat-obatan yang di bawah ini? Obat-obatan yang di bawah ini yang apixaban, tirofiban ya. Ini sebetulnya obat-obatan yang dipakai ketika di cath lab ya, ketika pengencer darah ketika di cath lab. Jadi teman-teman nggak usah terlalu pusing untuk yang CPT-BTA inhibitor ini. Kemudian obat-obatan seperti heparin, enoxaparin, dan fondaparinux ini teman-teman akan sering juga pakai ya nanti akan diinstruksikan oleh DPJP-nya misalnya kalau misalkan
dia berikan enoxaparin 0,5 miligram per berat badan IV bolus. Ya. Selanjutnya nanti maintenance-nya seperti apa. Tapi paling tidak teman-teman tahu tata laksana awalnya yang aspirin, clopidogrel, dan ticagrelor seperti yang di skenario. Ya. Nah ini durasinya, ya antiplatelet terapi ini sama seperti tadi. Pada dasarnya ketika kita sudah berikan loading dose, kita harus maintenance kadar darah, kadar obatnya dalam darah, sehingga maintenance dose perlu kita berikan. Contohnya kalau aspirin itu 1 kali 80, ada yang 1 kali 100, kemudian clopidogrel itu juga begitu, ya 1 kali 75, ticagrelor juga begitu, ada 2 kali 90 gitu. Jadi pada dasarnya ketika obatnya sudah levelnya sudah tercapai dalam darah, kita harus maintenance level obatnya supaya trombusnya tidak makin banyak atau eh, agen-agen pembentuk trombusnya bisa minimal. Oke, ini adalah karakteristik aja. Ini adalah farmakokinetiknya ya, farmakokinetik dan farmakokinetik dari obat-obatan yang tadi dibaca aja. Oke, sekarang pasiennya misalkan akan dilakukan intervensi ya. Jadi juga ada obat-obatan. Nah tadi itu obat-obatannya itu heparin, kemudian antikoagulan lain. Ini teman-teman nggak usah terlalu dipikirkan. Intinya adalah pasien yang akan dilakukan PCI, dia pasti harus dapat antikoagulan dulu, ya. Antikoagulannya tujuannya apa? Ya tentu saja untuk melembekkan ya, bahasa awamnya melembekkan si trombusnya itu, sehingga ketika dilakukan intervensi di trombusnya tidak akan terlalu sulit, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, plaknya tidak akan pecah. Maksudnya seandainya pecah, kita hambat terbentuknya trombus baru, ya. Yang ketiga, supaya trombus-trombus yang pecah nanti tidak pindah atau tidak menyebar kemana. Oke, ini juga obat-obatan yang tadi ya, cipit-cipit ini juga di lab. Nah, ya inilah nanti ketika pasien sudah dilakukan intervensi, misalkan dilakukan PCI gitu ya, terus kan pasien akan pasti akan dapat obat-obat dual antiplatelet yang tadi itu, misalkan aspilet dengan clopidogrel atau aspilet dengan ticagrelor gitu ya. Durasinya sampai kapan? Rata-rata durasinya itu hingga 12 bulan rata-rata. Ya, 12 bulan itu dual antiplateletnya. Nanti setelah itu akan dilanjutkan single antiplatelet, biasanya aspirinnya saja. Bisa nggak berubah nanti sebelum 12 bulan atau jadi diperpanjang lebih dari 12 bulan? Bisa, tergantung dari eh, nah tadi bleeding risk dan ischemic risk-nya mana yang lebih besar ya. Bleeding risk dan ischemic risk-nya mana yang lebih besar. Ketika dia itu bleeding risk-nya very high risk ya. Kita lihat di sini ketika bleeding risk-nya very high risk, mungkin durasi pemberian dual antiplateletnya ya, A ini aspirin, C ini clopidogrel, itu hanya sampai 6 bulan. Tapi kalau misalkan dia bleeding risk-nya rendah, tapi punya resiko ischemic risk-nya yang tinggi justru ya. Sehingga apa? Yang tadinya rata-rata diberikan dual antiplateletnya itu selama 12 bulan, bisa saja kita perpanjang gitu ya, tergantung dari kondisi pasiennya masing-masing. Ischemic risk-nya kira-kira mengkhawatirkan atau tidak. Atau bisa aja cukup sampai 3 bulan dual antiplatelet, nanti 3 bulan ke atas hanya single antiplatelet saja itu juga bisa. Makanya nanti tergantung durasinya rata-rata 1 tahun, ya, yang eh, hijau ini, kotak hijau ini. Tapi bisa itu jadi lebih panjang, durasinya dua antiplatelet bisa lebih lama tergantung dari bleeding risk-nya. Jadi ya nanti nggak menutup kemungkinan kamu akan ketemu misalnya pasien habis pasang ring, tapi memang ternyata dia punya riwayat gastrointestinal bleeding. Sehingga nanti biasanya dokter DPJB-nya akan menginstruksikan tuh ketika kembali ke klinik kalian misalnya. Nanti tolong dual antiplateletnya hanya 3 bulan saja, selanjutnya nanti misalnya single antiplatelet saja. Atau bahkan pada kondisi tertentu ketika bleeding risk-nya sangat-sangat-sangat tinggi, ya antiplateletnya hanya diberikan 3 bulan, setelah itu stop. Jika ada tanda-tanda iskemik, baru nanti dievaluasi lagi. Jadi seperti itu ya, sedinamis itu pemberian.
ya anti iskemi ya. Jadi obat-obatan pengencer darah tetap dipakai, tapi obat-obatan anti iskeminya ya juga tetap harus diberikan ya. Jadi ada obat-obatan yang nanti juga menjadi penyerta. Seperti apa? Seperti nitrat ya. Nitrat itu bisa diberikan karena dia bersifat sebagai vasodilator ketika terjadi eh, spasm, terjadi konstriksi di pembuluh darah kecil, walaupun mungkin pembuluh darah besar yang sudah dilakukan perfusi, tapi pembuluh darah kecil-kecilnya tuh yang halus-halusnya masih ada, masih sisa-sisa, trombusnya sempat mampir ke sana, pecahan-pecahannya, sehingga pemberian obat-obatan vasodilator juga diikuti. Ya, supaya untuk mengurangi simptomnya, anginannya, ya, bisa diberikan yang ada yang sublingual, ya, ada yang oral juga ada. Cuman tetap pemberian nitrat kamu harus tahu precautionnya, ya, kondisi-kondisi apa yang sebetulnya tidak boleh diberikan pasien-pasien yang nitrat. Misalnya pada pasien-pasien yang hipotensi, tensinya di bawah 90, janganlah diberikan nitrat, ya. Kemudian pasien-pasien dengan riwayat STEMI inferior, ya, apalagi melibatkan ARVI, itu harus hati-hati pemberiannya. Apakah mutlak nggak boleh? Ya bukan gitu juga. Tapi kamu harus lihat secara klinis, kira-kira dia punya resiko nggak ketika terjadi berikan nitrat, dia vasodilatasi, nanti pasiennya shock atau tidak. Ya. Kemudian seperti beta blocker, ya, kalsium antagonis channel blocker, obat-obatan suportif yang penyerta lain seperti obat hipertensi, obat ya, untuk menurunkan heart rate supaya oksigen demand yang berkurang itu juga bisa tetap teman-teman berikan. Ya, dosisnya sama seperti obat-obatan ketika dosis di heart failure sebetulnya ya mirip-mirip seperti itu ya. Ini misalnya pasiennya UAP atau NSTEMI tapi dia dengan AF juga. Pasien dengan atrial fibrilasi itu juga harus diberikan antikoagulan oral ya. Antikoagulan oral bisa itu bentuknya adalah yang tadi ya PKA ya, atau obat-obatan yang golongan terbaru ya kayak tadi apixaban dan juga term itu. Cuman ini nice to know saja ya, kalian nggak usah terlalu pusingkan. Pada dasarnya pasien dengan ACS yang sudah dipasang stent itu obat DAPT-nya dua macam ya, bisa itu aspirat clopidogrel atau aspirat ticagrelor. Tapi ketika dia disertai dengan atrial fibrilasi, bisa-bisa aja dong ya, pasien ACS kemudian dia atrial fibrilasi juga bisa-bisa aja. Nah, atrial fibrilasi ini kan dia punya resiko terbentuknya suatu trombus dalam intrakardiak, sehingga kalau lepas kemana-mana, kalau ke otak jadi stroke, kalau ke kaki jadi PAD dan lain-lain. Sehingga butuh oral antikoagulan. Sehingga ada tambahan obat. Ya, selain dua antiplatelet tadi, aspletklopi atau aspiletika, ya, ada tambahan oral antikoagulan. Nah, lagi-lagi ketika kita akan memberikan suatu pengencer darah tambah, kita harus timbang-timbang lagi nih ya resiko ya, bleeding risk-nya seperti apa ya. Semakin besar resiko bleeding risk-nya maka durasi pemberiannya akan semakin pendek, tapi semakin ringan bleeding risk-nya dan kejadian dan kita timbang kejadian angka kekhawatiran stroke-nya, kekhawatiran iskemik yang lebih besar, maka durasinya bisa kita panjangkan. Oke, yang ini adalah yang tadi ya, kalau misalkan pasiennya algoritma, oh pasiennya high risk, maka kita harus lakukan invasif strategi cepat, atau misalkan pasiennya cuma CAD uap aja, ya berarti kita evaluasi lagi kebutuhan untuk kateternya atau harus segera atau tidak. Oke, ya. Kemudian ada yang namanya minoka. Minoka itu apa? Ya, minoka itu adalah myocardial infarct with non-obstructive coronary artery. Ya. Jadi dia punya kondisi misalnya pasiennya itu terinversi, ya. Pasien datang nyeri dada khas banget, onset lebih dari 20 menit, ya. Jadi dadanya lebih dari 20 menit, onsetnya misalkan sudah 6 jam. Kemudian pasiennya ada gambaran ST depresi luas nih, misalkan di V1 sampai V6. Nah, setelah itu ternyata pasiennya dilakukan kateterisasi jantung tuh di angiografi. Ternyata ketika dilihat
pembuluh koronernya secara makroskopis ketika dilakukan koroner angiografi normal-normal aja gitu ya. Tapi kita tahu bahwa ada gambaran ST depresi dan kita tahu bahwa EKG-nya tadinya nggak ST depresi. Kita harus cari tahu apakah itu suatu kondisi minoka atau bukan. Itu tadi ya, minoka itu adalah suatu myocardial infarction dengan tanpa adanya non obstructive coronary artery. Nah, kita harus cari tahu ya, kita harus cari tahu yang pertama tadi ya, pasiennya masuk kriteria untuk melakukan impact sesuai universal definition MI atau enggak. Yang kedua, kita coronary angiografi ternyata normal-normal. Ketika itu suatu kondisinya normal ya, atau stenosisnya tidak signifikan, misalkan plaknya cuma 30% gitu ya, maka kita harus curiga jangan-jangan itu adalah suatu minoka ya. Lalu kita cari tahu juga nih, jangannya pasiennya apa? Jangan pasiennya miokarditis, ya, ada infeksi atau enggak sebelumnya, ya. Ketika itu semua sudah disingkirkan, ya, berarti pasien ini kan minoka. Jadi minoka itu dia ada sumbatan-sumbatan kecil yang terjadi di mana? Di mikrovaskularnya. Jadi kalau misalkan coronary artery itu cabang-cabang besarnya kan ada LAD, ya, RCA, kemudian ada LCX, ya. Kalau di situ dan cabang-cabangnya gitu ya. Kalau misalkan ada sumbatan kan kelihatan di coronary artery itu yang akan dilakukan suatu intervensi. Tapi kalau serabut-serabut yang kecil ya, yang mikrovaskular, secara angiografi itu tidak akan kelihatan, ya. Sehingga itulah yang akan menjadi minokarditis gitu. Oke, ya. Jadi kalau Minoka ya kita harus cari tahu intinya pada intinya adalah kita harus cari tahu sampai terbukti bukan ada penyebab lain terjadi dadanya dan penyebab lain peningkatan troponimnya dan penyebab lain terjadinya ST depresinya. Semua sudah dieksklud ternyata masih khas juga seperti ACS, maka itu adalah ya. Jadi rekomendasinya tetap ya seperti tadi ya, cari tahu sampai ketahuan. Lalu tata laksananya gimana ya? Tata laksananya ya sama seperti tata laksana ACS yang lain ya. Berikan antikoagulan, berikan antiplatelet juga seperti itu. Lalu perlu pasang stent nggak? Ya nggak perlu pasang stent. Karena apa? Karena ya tidak ada yang bisa dipasang stent juga. Secara makroskopis koronari angiografinya normal, jadi ya sudah obat saja ya. Berikan obat-obat antiplatelet, kemudian obat-obat anti angina, faktor resikonya seperti misalnya penyakit lipid, DM, hipertensi, berarti itu juga ikut di tata laksana. Oke, ini spesial populasinya pada pasien apa aja, misalkan pada pasien gagal jantung dan shock. Ketika ada kondisi gagal jantung dan shock kardiogenik misalnya, ya lakukanlah tata laksana seperti itu, ya, tata laksana yang eh, gagal jantung dan shocknya. Kalau dia misalkan terjadi kardiogenik shock misalnya ya, kardiogenik shock, dia hipotensi, tanda-tanda hipoperfusinya muncul ya, atrial dingin, urin nggak keluar dengan STEMI gitu ya, STEMI, atrial dingin nggak keluar urinnya, ya lakukanlah pemberian obat-obatan inotropik ya sesuai dengan tata laksana cardiogenic shock. Misalkan pasiennya dengan heart failure ya, pasien dengan STEMI anterior luas misalkan dengan sesak napas, jadi setelah di dada ada sesak napasnya. Ada ronkinya, maka yang harus dilakukan ya berikan juga diuretiknya, jangan sampai lipat ya. Berikan diuretiknya, berikan obat-obatan heart failure. Pada dasarnya sih seperti itu. Jadi ketika muncul special population, bukan cuma STEMI polos atau ACS polos saja, maka berikanlah tata laksana sesuai dengan penyertanya atau komplikasinya ya. Komplikasinya. Ini pada pasien-pasien yang DM, ingat salah satu faktor risiko pasien terkena ACS adalah DM. Jadi nggak menutup kemungkinan ketika pasiennya serangan jantung, gulanya lagi tinggi. Ya, jadi gulanya juga teman-teman harus turunkan tuh. Ya, targetnya ya, tinggi di atas 100, di atas 200 itu atau di atas 180 nggak boleh, tapi terlalu rendah di bawah 100 juga nggak boleh. Jadi teman-teman harus bisa membuat range gula darahnya itu di 100 sampai 180. Jadi jangan rendah, jangan tinggi. Nanti biasanya akan berkolaborasi dengan teman-teman dari penyakit dalam ya. Tapi pada dasarnya ketika tinggi ya, gulanya itu harus dilakukan diberikan obat penurunan gula ya. Ini pada pasien-pasien CKD, kalau pada pasien-pasien CKD memang eh, rehidrasi menjadi penting ya. Artinya ketika kita akan memberikan kontras ketika
melakukan angiografi, itu kita harus hati-hati jangan sampai kita memperberat CKD. Ini sama kalau anemia, trombositopenia atau leukemia, kita harus eh, melakukan tata laksana sesuai dengan karakteristik pasien masing-masing. Ya, kalau misalkan pasiennya dengan anemia berat gitu ya, dengan resiko pendarahan, ya kita harus hati-hati tuh pemberian antiplatelet dan antikoagulan. Ya. Ini long term manajemennya sama seperti tadi ya, obat-obat diabetes harus dilanjutkan 1 tahun ya, rata-rata. Kemudian ada obat-obatan statin ya untuk dislipidemianya. Kemudian untuk gaya hidup itu juga harus dilakukan ya, itu harus diintervensi juga tangannya, kemudian kontrolnya, bahkan hingga sampai ke kardiak rehabilitasi. Oke, nah ini targetnya, target LDL-nya. Nanti pasien-pasien itu akan tanya, dok, saya kan punya kolesterol, saya habis pasang ring, terus saya harus sampai berapa LDL-nya, ya. Jadi pada beberapa pasien yang memang sudah jelas dia ada ACS, sudah pasang ring, dan punya resiko untuk terjadinya infak berulang, maka target LDL-nya adalah di bawah 50. Oke, ini sebetulnya obat-obatan yang tadi, kemudian algoritma yang tadi juga pada dasarnya intinya sama aja, ya, anamnesis, EKG, begitu dia STEMI, tata laksana STEMI, begitu dia NST-ACS, itu AP atau NSTEMI, dan tata laksana sesuai. Ya. Oke, eh, ada yang mau tanya sampai sini? Belum? Oke, lanjut dulu ya. Lalu apa yang dimaksud dengan STEMI ya? Jadi kalau kalau ACS pada umumnya kan seperti tadi. Lalu kalau STEMI itu bagaimana? Ya, STEMI itu clinical syndrome ya dengan karakteristik myocardial ischemi ya, lagi-lagi myocardial ischemi, tapi dengan adanya persisten ST elevasi. Jadi ketika EKG-nya menunjukkan ST elevasi disertai dengan tadi sebelumnya ada klinis myocardial ischemi yang sangat jelas ya, maka itu bisa kita sebut sebagai STEMI. Lalu biomarkernya bagaimana? Ya, biomarkernya itu dia adalah penanda saja, ya penanda. Jadi jangan sampai tata laksanamu terhambat gara-gara kamu nungguin biomarkernya. Jelas-jelas pasiennya itu STEMI, kamu nggak ada kecurigaan diseksi dan lain-lain, dan ternyata dia ST elevasi, ya lakukan tata laksana. Ya, karena pasien STEMI pasti akan meningkat. Kalau pasien STEMI mau kamu periksa atau enggak kamu periksa, enzim jantungnya pasti akan meningkat. Jadi tidak perlu menunggu, maksudnya itu seperti itu ya. Nah, ini adalah kriteria ST elevasinya. Ya, kriteria ST elevasi ketika kamu ketemu suatu EKG, pasien dengan nyeri dada yang khas, kamu lihat seperti ini. Ya. Kalau kamu lihat di lead precordial V2, V3, baik itu di laki-laki atau perempuan, lebih dari sama dengan 0,1 milivolt. Ya, 0,1 milivolt, itu kamu harus curiga tuh. Ya. Kemudian misalkan di lead V2, V3, ya usia laki-laki lebih dari 40 tahun maka dia harus lebih dari 0,2 milivolt, kalau kurang dari 40 tahun lebih dari 0,25 milivolt ya. Kemudian di perempuan di lead 2 lead V2 V3-nya lebih dari 0,14 milivolt ya. Jadi kenapa seperti ini, kenapa kok ada age dan gender spesifiknya, karena apa, karena eh, perempuan itu dia punya hormon estrogen. Nah, sehingga ketika hormon estrogennya masih banyak dalam tubuhnya, dia belum masuk masa menopause, estrogennya dapat memberikan proteksi terhadap endotel. Ya, sehingga ketika terjadi elevasi, maka sedikit saja, makanya lebih rendah, sedikit saja terjadi elevasi, kita harus curiga jangan-jangan dia benar STEMI lagi. Itu seperti itu. Ya. Terus, kenapa kok usia yang lebih muda pada laki-laki justru kita harus benar-benar sampai lebih tinggi 0,25. Kok kalau usianya lebih tua nggak perlu tinggi-tinggi 0,2 milivolt saja sudah cukup. Karena kalau usianya masih muda, masih banyak tuh kadang-kadang suatu kondisi, aktivitas, atau lain-lainnya yang dapat
memperlihatkan gambaran seperti ST elevasi padahal bukan. Ya, contohnya kayak early repolarization. Ya, early repolarization itu benign early repolarization ada kondisi di mana gambaran ST elevasi tapi tidak cocok sebagai STEMI karena kalau dilihat dari J point-nya itu tidak masuk. Jadi itu banyak hal ya. Tapi ini teman-teman kalau tidak tahu bahwa ketika menegakkan suatu STEMI kriterianya harus dipakai. Dan kondisinya ketika di EKG nggak bisa satu lead saja, misalkan harus ada temennya tuh. Misalkan kalau misalkan di lead anterior, misalkan di V3 dan V4 ya. Kemudian kalau misalkan di lead inferior, nggak bisa tuh hanya di lead 3 saja. Ya harus ada teman yang lain, misalkan di lead 2, lead 3, dan lead AKF. Ya. Ini adalah evolusi dari STEMI. Ya, jadi apa sih tujuannya kalau misalkan teman-teman harus lihat evolusi dari STEMI ini supaya teman-teman bisa mencocokkan eh, onset yang dikeluhkan pasien dengan EKG yang muncul. Ya, jadi pasien misalkan ada keluhan nyeri dada, khas infak. Ya, kemudian gambaran EKG-nya sudah di sini misalnya, di yang sini. Ya, pasiennya bilangnya baru nyeri dada 6 jam. Kira-kira Mas, apakah cocok? Tidak, ya. Sehingga kita harus cross-check lagi. Jangan-jangan sebelum-sebelumnya dia udah pernah nyeri dada tapi lupa. Ya. Jadi sebetulnya onset STEMI-nya mungkin udah beberapa hari yang lalu. Atau misalnya pasiennya dengan keluhan nyeri dada baru 4-5 jam misalnya. Terus gambarannya seperti yang di nomor 3 ini. Ya, ada ST elevasi, kemudian ada RWF-nya turun, ya, gelombang Q-nya itu juga mulai terbentuk. Jangan-jangan ya emang betul onsetnya segitu ya. Karena apa? Kenapa kita sangat penting memikirkan onset bila dibandingkan tadi ya kita bahas di UAP dan MSTMI. Karena onset di STEMI ini menjadi penentu golden period-nya. Ya, kita lihat nanti bahwa ada beberapa terapi reperfusi yang harus segera dilakukan. Karena kalau sudah lewat dari situ, ya sudah percuma, tidak ada manfaatnya lagi. Gitu ya, sehingga ketika anamnesis sangat penting, kalian harus cocokkan dengan evolusi dari EKG STEMI-nya. Sudah cocok apa enggak? Ya, misalkan pasien STEMI, tapi gambaran EKG-nya sudah 2 hari, udah nggak ada nyeri dada. Kapan nyeri dadanya? 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu datang ke kita. Kira-kira dengan gambaran ST elevasi masih ST elevasi, tapi sudah terbentuk T inversi. Apakah masih perlu? Kita harus cocokkan lagi dengan onsetnya. Ya, kalau dia bilang onsetnya sudah 3 hari dan kita sudah yakin paling nyerinya itu sudah lebih dari 3 hari, ya maka tidak ada gunanya untuk dilakukan reperkusi segera. Gitu ya. Oke, ini gambaran EKG di STEMI bisa macam-macam ya. Jadi banyak variasinya, banyak variasinya STEMI itu ya. Terkadang kita akan ragu kalau misalkan pasiennya itu sudah LBBB dari awal atau pasiennya dengan punya alat pacu jantung sehingga gambarannya itu pasti QRS-nya akan lebar-lebar sehingga gambaran STEMI-nya akan sulit untuk diidentifikasi terkadang ya pasien-pasien dengan eh, nggak ada estelasi tapi nyerinya kok khas sekali gitu ya atau pasien dengan posterior iskemi infak atau adanya estelasi di lid APR. Nanti kalau kondisi-kondisi tertentu memang kita harus lihatnya yang sebelah kanan ini ya. Jadi ada namanya Sigarbosa kriteria. Nanti kita lihat di belakang. Ya, pada dasarnya kita harus ciri intinya gini. Untuk teman-teman, teman-teman harus curiga dulu. Ketika ada gambaran suatu elevasi, kalian harus curiga itu suatu ACS sampai terbukti tidak. Itu maksudnya. Ya, sehingga muncullah kriteria-kriteria ini. Oke, ini adalah pitfall-pitfallnya aja ya. Pitfall-pitfallnya makanya baca EKG-nya harus runut harus berkesesuaian. Jangan lupa syarat baca sebelum baca EKG kamu harus ada identitas, waktu. Waktu untuk pasien-pasien jantung itu jadi penting. Kenapa? Karena itu juga dapat menentukan onset. Ya, kita dapat menentukan onset
bukan menentukan ya, dapat memperkirakan onsetnya itu segimana. Sehingga kalau misalkan EKG-nya nggak ada tanggal, nggak ada jam, atau kamu nggak setting dulu angkanya, tanggalnya dan jamnya itu sesuai dengan yang sekarang, maka nanti akan jadi salah ya. Misalkan, ah udahlah biarin aja tanggal untuk apa sih gitu. Ternyata nanti pas kamu lihat EKG berkalanya, kamu bingung ini tanggal berapa, jam berapa ya. Jadi itu jadi penting. Oke, STEMI treatment plan-nya tadi inisial diagnosis ya, kita harus segera cepat tahu ini pasiennya STEMI apa bukan. Kemudian kita tata laksana simptom dan hipoksianya, kita pilih terapinya apa, seleksi perfusinya, kemudian manajemen ketika selesai dilakukan terapi perfusi dan saat pulang itu seperti apa ya. Oke ya, seperti yang tadi ya, ini sebetulnya sudah diulang-ulang dari tadi ya. Berdasarkan sih analisisnya harus terarah dan detail ya. Kemudian nanti setelah dari sini jangan sampai nanti salah untuk mendiagnosis pada pasiennya bukan ACS, kita treatment sebagai ACS atau justru sebaliknya. Makanya analisisnya harus sangat dalam ya. Kemudian saat melakukan physical examination sama pada dasarnya ya seperti tadi, physical examination kalau ada tanda-tanda gangguan hemodinamik maka kita harus berikan inotropik, berikan juga perawatan yang di ruang yang bermonitor. Tanda-tanda pemeriksaan fisik lainnya ya, tanda-tanda heart failure, tanda-tanda murmur, tandanya komplikasi mekanikal itu tetap harus dilihat ya. Jangan sampai ada yang miss. Karena apa? Karena biasanya pasien-pasien ACS, kalau ACS polos tanpa komplikasi, pemeriksaan fisiknya akan normal-normal saja. Tapi ketika dia ada komplikasi, nah itu yang harus jeli. Ketika ada murmur, ketika ada ronki, ketika tensinya turun, ketika rakalanya dingin, ketika eh, ada bleeding, nah itu kondisi-kondisi tertentu yang harus teman-teman aware. Kalau polos-polos aja ACS-nya biasanya dia normal aja pemeriksaan fisik. Ya, inilah pemeriksaan-pemeriksaan fisik yang teman-teman harus eh, apa ya, aware ya, harus aware. Kalau dia tidak ada komplikasi, ini akan normal-normal aja nih. Ini nggak akan ketemu nih yang pemeriksaan-pemeriksaan seperti ini. Tapi ketika dia ada komplikasi, maka jangan sampai ini luput ya. Jangan sampai ini luput. Nanti teman-teman bisa baca. Sama kemudian EKG 12 lead ya. Kalau EKG 12 leadnya tidak tercapai atau tidak konklusif, jangan ragu untuk cek EKG kanan dan posterior. Nah, ini yang tadi Sigarbosa ya, Sigarbosa kriteria, kemudian lain ya. Jadi kalau pasiennya ternyata udah ada RBBB atau LBBB sebelumnya ya, kita tahu bahwa kalau misalkan ada gambaran suatu RBBB, gambaran dari kuping kelincinya itu kan biasanya akan diikuti seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat yang di V6 ini, gambaran seperti ini, LBBB ini, dia akan diikuti sebagai seolah-olah gambaran T-inversinya gitu ya. Ada ST-depresi dan T-inversi. Ini yang gambaran LBBB normal ya. Tapi ketika dia ada suatu ACS, misalkan LBBB dengan STEMI di lateral misalnya, ya, STEMI anterolateral dengan adanya kalau tanpa LBBB itu bisa ST elevasinya ada di V4, V5, V6 misalnya gitu ya. Tapi pasiennya LBBB nih seperti ini. Lalu bagaimana? Kita lihat Scarbosa kriteria. Jadi LBBB itu kan normalnya harusnya setelah ada gambaran ini, gambaran kuping kelincinya ini, dia harusnya terinversi. Tapi pada kondisi yang LBBB dengan STI, setelah ada itu ya dia akan ada ST elevasinya. Nah, maka teman-teman harus curiga tuh ya kalau terjadi seperti itu. Atau gambaran yang di V1, V2, V3. Kalau dia ST elevasinya terlalu tinggi, misalkan lebih dari 5 mm nih, ini kan ada ST elevasi juga ya, tapi ini kan sebetulnya gambaran dari LBBB juga. Tapi ini kan cuma 3 kotak ya, cuma 3 mm. Kalau dia lebih dari 5 mm seperti itu, maka kita harus curiga jangan-jangan dia stent, ya. Ya, tidak semua oklusi di koroner itu menjadi STEMI ya gambarannya. Tapi tidak semua juga
gambaran STEMI itu menjadi suatu gambaran oklusi di koroner ya, tergantung ya tergantung. Jadi tetap klinis itu juga harus dilihat. Salah satunya apa ya ini? Pasien laki-laki, misalkan seusia kalian, misalkan ada ST elevasi apakah STEMI, nggak ada nyeri dada, biasa-biasa aja, main futsal aktif gitu ya. Ternyata ada ST elevasi, mungkin saja dia binanya adalah reportation ya. Kita harus uh, aware dengan klinisnya. Oke, ini yang tadi ya sebetulnya sama ya, sama dengan yang tadi ada beberapa tadi yang teman-teman nanti bisa melihat dia itu kita harus menaruh curiga adanya tanda-tanda dia ke arah STEMI ya. Cuman eh, ekspor terus sampai terbukti tidak. Oke, itu salah satu contoh yang dari Blitar itu ya. Kayaknya sih nggak ada ST elevasi, tapi kok kayak gini di V3 -nya. Jangan sampai terkecoh. Memang, emang kalau awal-awal tidak akan kelihatan, tapi nanti begitu terbiasa, sering melihat nanti akan kelihatan. Ya, ini ada contoh yang lain. Yang kiri ini adalah LV aneurysm, yang kanan ini LVH ya, itu ya. Jadi pasien-pasien LVH juga bisa tampak seperti ST elevasi, padahal bukan. Ya, itu gambaran dari LVH. Oke, yang tadi, nah ini sebetulnya ya hanya ini aja. Jadi jangan lupa ketika baca EKG, ketika kamu melihat ada suatu kelainan iskemik, harus sesuai regionalnya. Misalkan nggak bisa cuma di satu lead, misalkan di V4 saja, di lead prekodal V4 ada kelainan yang lain nggak ada, itu nggak bisa tuh kayak gitu. Ya justru harus dengan teman-teman satu regionnya, misalkan di septal, ya, ya berarti V1 V2-nya yang akan kena. Kalau misalkan di anterior, misalkan V3 V4-nya, ya. Dan rutinnya harus dilakukan. Sekarang kemudian early management stage, ya. Jadi early management yang pertama adalah eh, mengurangi nyerinya. Ya, nyeri dada itu dapat meningkatkan heart rate. Heart rate itu dapat meningkatkan oksigen demand. Semakin nyeri, semakin banyak oksigen demand-nya, maka dia akan seperti lingkaran setan, makin nyeri ya. Sehingga penghilang nyerinya jadi penting. Bisa itu suatu vasodilator, atau misalkan pasien itu ternyata STEMI inferior atau ada keterlibatan ARVI, maka kita harus berikan golongan lain. Ya, jangan sampai kita berikan suatu nitrat. Ya. Pilihannya apa? Pilihannya adalah suatu golongan opioid. Ya, golongan opioid sternopena. Biasanya kita berikan apa? Misalnya kita berikan morfin, ya. Morfin. Atau misalnya pasien cemas, bisa kita berikan juga benzodiazepin pada pasien. Nah, oksigen ini juga jadi penting. Tata laksana awal ACS, ya, STEMI, itu kalian jangan latah. Pasien mentang-mentang datang keluhannya itu nyeri dada, kemudian disesak nafas, kemudian kamu berikan dia oksigen. Padahal saturasinya masih di 94 misalnya. Nah, itu nggak boleh tuh, ya. Jadi jangan latah. Jadi jangan, walaupun pasiennya ngeluh nyeri dada sesak, oksigen itu bukan obat. Jadi kamu harus edukasi pasiennya. Ya, oksigen itu bukan obat. Oksigen itu hanya untuk pasien-pasien yang hipoksia. Kamu harus edukasi. Ketika pasien ACS, saturasinya baik, kamu berikan oksigen, oksigennya akan menjadi racun pada pasiennya. Ya, itu yang harus diedukasi ke pasien. Pasien tuh akan gitu. Pasien kalau sesak atau nyeri dada, mereka menganggap bahwa oksigen itu adalah obat. Padahal nggak kayak gitu ya. Harus hati-hati. Ketika dia saturasinya di bawah 90, baru bisa diberikan suplementasi oksigen. Tapi kalau misalkan pasiennya saturasinya misalkan di 92, 93, 94, jangan diberikan oksigen. Edukasi pasiennya. Justru oksigennya akan menjadi racun dan memperparah coronary injury-nya nanti ya. Ya, komplikasinya bisa jadi cardiac arrest. Banyak pasien-pasien STEMI meninggalnya itu karena VF ya, karena VTVF. Biasanya terjadi pada fase-fase awal dan biasanya terjadi di luar rumah sakit. Banyak makanya pasien meninggal dari dada, serangan jantung, meninggal di rumah biasanya karena apa? Karena ventricular fibrillasi biasanya. Ketasannya memang primary PCI itu yang diutamakan ketika memang bisa ya, dan ketika pasiennya ada cardiac arrest dan selamat, maka primary PCI harus dilakukan. Oke, intinya sama.
Oke, kalau misalkan pasien cardiac arrest, ya suhunya harus kita lakukan target juga, jangan sampai dia demam. Nah, ini ya. Jadi kita harus lihat nih, ketika pasiennya EKG-nya kita curiga juga suatu STEMI, dalam waktu 10 menit teman-teman harus bisa tegakkan ini STEMI atau bukan. Ya, kemudian teman-teman harus bawa ke rumah sakit yang PCI center. Ya, misalkan teman-teman bekerja di puskesmas nih, misalkan teman-teman kerja di puskesmas, pasien datang tidak ada. Dalam waktu 10 menit, teman-teman harus tahu ini STEMI atau bukan. Kalau misalkan pasiennya STEMI, teman-teman langsung kirim ke rumah sakit yang bisa melakukan PCI. Ya, seperti itu. Supaya segera nih, dalam waktu kurang dari 2 jam, pasiennya bisa dilakukan PCI. Tapi kalau misalkan ternyata pasien datang ke rumah sakit, teman-teman lagi jaga IGD, pasien datang ke rumah sakit, tapi rumah sakitnya nggak bisa PCI nih, ya. Terus gambarnya STEMI, teman-teman bisa kirim ke rumah sakit yang ada PCI-nya. Tapi ternyata jarak dari rumah sakit teman-teman ke rumah sakit yang bisa PCI-nya jauh nih, misalkan lebih dari 2 jam, maksudnya. Maka apa yang harus dilakukan? Jangan lupa kita masih punya opsi fibrinolitik, ya. Jadi lakukanlah fibrinolitik sambil pasiennya di refer atau dirujuk ke PCI center, ya. Oke, ini sama seperti tadi. Oke, ini hanya penamaan saja, ya. Pada dasarnya pasien STEMI itu tata laksana umum awalnya goldennya adalah PCI. Lalu sampai batas kapan pasiennya bisa dilakukan PCI? Yang pertama, ya, sampai 24 jam onset. Ketika sampai 24 jam onset, dia masih maksudnya ST elevasi, gambarannya cocok, maka itu masih bisa dilakukan PCI. Ya, namun idealnya di 12 jam pertama. Lalu bagaimana kalau sudah lewat dari 1 hari? Kalau dia tidak ada gambaran gangguan hemodinamik, tidak ada nyeri dada, ya, maka dia tidak perlu dilakukan PCI. Karena apa? Karena tidak ada gunanya. Ya, plaknya sudah keburu keras, trombusnya sudah keburu keras, sehingga berikan tata laksana antiplatelet dan antikoagulan saja. Tapi misalkan pasien onsetnya di taruhlah 30 jam, ya sudah lewat lebih dari 1 hari. Tapi masih nyeri dada, ya skala nyerinya mungkin di skala nyeri 6 misalnya, masih keringat dingin, masih mengalami kesakitan, ya onsetnya sudah lama nih, sudah 30 jam, ya. Tetap maka PCI masih bisa dilakukan hingga ke 48 jam, ya. Kalau lebih dari 40 jam, 48 jam, maka kita harus evaluasi lagi itu betulan nyeri dari STEMI atau bukan, ya. Kita harus lihat yang ya seperti ini. Oke, onset 3 jam, fibrinolitik, kalau bisa primary PCI dalam 12 jam, ya. Kalau lebih dari 24 jam ternyata masih nyeri dada, maka primary PCI masih tetap kita bisa lakukan. Tapi kalau sudah dari lebih dari 48 jam, kita evaluasi lagi itu beneran nyeri dadanya masih karena STEMI atau bukan. Ya. Oke, kalau ini adalah peri prosedural sama seperti yang tadi ya pada kasus yang UAP dan NSTMI, ya di APT, ya kalau tidak boleh anticoagulant itu kita berikan, ya. Kemudian GP2 juga sama, itu ketika dilakukan di catletnya, jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Oke, dosis-dosisnya sama seperti yang tadi. Oke, ini harus bisa, ya. Nah, kemudian masuk ke fibrinolitik dan farmakoinositasi strategi, ya. Jadi salah satu terapi reperkusinya adalah fibrinolitik. Nah, fibrinolitik itu adalah suatu alternatif terapi, tapi bukan terapi utama, tapi dilakukan ketika PCI tidak, misalnya PCI terlalu jauh, ya. Kita mau kirim tapi nggak akan nyampe nih. Alah, perlu fibrinolitik. Atau pasien eh, sangat jauh deh, nggak mungkin ke Uber PCI-nya.
ya, dan pasiennya nggak punya kemampuan untuk berangkat ke sana sehingga ya udah memutuskan untuk di rumah sakit teman-teman aja misalkan di perifer misalnya, ya maka fibrinolytik harus dilakukan, ya. Rekomendasinya sampai 12 jam. Kenapa? Karena namanya fibrinolytik kita namanya memunculkan fibrin ya. Jadi kalau fibrinnya sudah membentuk suatu trombus ya akan lebih susah ya, karena kita kan tujuannya adalah memunculkan fibrin itu tersebut, bukan memunculkan trombus yang sudah jadi keras ya. Nah, cuman namanya pemberian fibrinolitik itu kita harus evaluasi lagi ya. Ada kontraindikasi ketika kita akan melakukan fibrinolitik. Nah, teman-teman harus tahu nih adanya indikasi dan kontraindikasi fibrinolitik. Ya, ada yang absolut, ada yang relatif. Maksudnya apa? Kalau yang relatif itu teman-teman masih bisa lah dengan sedikit pengawasan, bukan sedikit pengawasan ya, dengan sedikit interpretasi teman-teman, oh ini sepertinya aman untuk dilakukan fibrolytik karena kontraindikasinya relatif. Nah, tapi ada juga kontraindikasinya yang absolut. Absolut itu artinya benar-benar mutlak dia nggak boleh dilakukan fibrolytik. Kalau misalkan dilakukan fibrolytik, ya punya resiko-resiko itu pendarahan, stroke, ya cardiac arrest, dan lain-lain. Contoh yang absolut itu intracranial hemorrhagic. Ya, jadi ada pasien dengan riwayat stroke hemorrhagic atau riwayat kecelakaan misalkan sebelumnya terus ada riwayat pendarahan otak, ya itu nggak boleh tuh fibrolytik ya, atau stroke iskemik dalam 6 bulan terakhir ya, adanya AVM atrial venous malformation tumor otak misalkan itu nggak boleh ya, pernah operasi kepala misalnya ya dalam beberapa bulan terakhir itu nggak boleh, ada gastrointestinal bleeding misalkan dia pernah melena gitu ya dalam beberapa bulan terakhir ya itu nggak boleh juga, nanti bisa makin parah itu ya, ada gangguan pembekuan darah ya hemofili misalnya. Mens nggak termasuk ya. Jadi kalau mens ya boleh-boleh aja. Boleh nggak dok kalau pasiennya lagi mens di fibrinolytik? Ya boleh-boleh aja ya. Itu bukan suatu eh, gangguan pembekuan darah. Ada diseksi aorta ya tadi ya diseksi aorta kamu kasih diabetes makan anticoagulan aja tambah parah diseksi. Tadi kamu kasih fibrinolytik ya. Ada fungsi ya, ada fungsi di liver atau di tulang belakang lumbar puncture. Itu juga kontraindikasi ya, bisa jadi shock pasien. Oke, ini adalah agen-agen fibrinolytiknya ya, bisa streptokinase, alteplase, reteplase, dan enteplase. Di Indonesia adanya apa? Di Indonesia adanya yang atas, streptokinase, dan yang alteplase saja. Oke, nanti teman-teman bisa baca. Obat-obatnya ini masih sama ya, aspirin dan lain-lain itu diberikan. Oke, terus sama enoxaparin, WFH ya. Enoxaparin ini ketika dilakukan eh, melakukan PCI-nya. Oke, manajemen hiperglikemi sama ya. Jadi di diabetesnya itu gulanya di bawah 200 targetnya, tapi tidak boleh sampai hipoglikemi. Ini durasi pemberiannya sama seperti tadi ya. Bleeding risk dengan ischemic risk-nya mana yang lebih besar resikonya, semakin tinggi bleeding risk-nya maka durasinya akan semakin pendek ya. Semakin ischemic risk-nya yang tinggi maka durasi pemberiannya akan semakin panjang. Oke, ini sama seperti tadi ya, kalau pasien-pasiennya ternyata dibutuhkan oral antikoagulan juga, misalnya pada pasien atrial fibrilasi dengan STEMI yang sama seperti tadi ya. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Ada dok, mau bertanya dok. Ya, Izin bertanya dok. Perkenalkan nama saya Toto dok. Untuk pertanyaannya itu ada dua dok. Saya mau nanya dua hal. Yang pertama itu kan uh, miocard infarct, baik itu STEMI atau non STEMI itu kan bikin nekrosis dari jantung kita kan dok. Maksudnya ada kematian jaringan. Nah, yang seperti yang kita tahu kan jantung itu sel-selnya tidak regeneratif ya. Nah, itu kalau misalnya sudah mati, sebenarnya kepulihan atau perbaikan dari jantung pasien tuh bisa sampai semula atau memang pada akhirnya itu jadi kayak rusak sampai nanti gitu dok organnya. Lalu memang sudah tidak bisa balik ke semula atau bagaimana ya dok gitu. Yang satu. Lalu yang kedua, pada saat kita melakukan pemeriksaan GCU
kolesterol total gitu, ketika didapatkan hasilnya tuh di atas 200 sampai di atas 240 yang mungkin udah agak parah, sebenarnya itu kondisi klinisnya itu seperti apa sih dok? Apakah itu tuh kita mungkin mahasiswa kedokteran tuh kita bisa menyarankan untuk dia masih menjaga makanannya atau sebenarnya memang sudah butuh intervensi obat gitu dok? Kayak pengen tahu sebenarnya dengan perhitungan kolesterol total itu tuh sebenarnya faktanya di patologis itu seperti apa parahnya? Apakah sudah ada plaknya atau ataukah sudah ada aterosklerosisnya atau tetap harus memperlihat lihat dulu umurnya gitu. Nah itu kalau itu bagaimana ya dok? Itu mungkin itu aja dok. Oke, terima kasih Toko ya. Yang pertama, ketika pasiennya itu terjadi suatu injury hingga kondisi infak, ya. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana nasib miokardnya? Jadi, ketika pasiennya itu, contoh, pasiennya STEMI lah, pasien STEMI, terjadi oklusi total. Kemudian di distal dari oklusinya akhirnya miokardnya jadi infak ya, jadi infak. Lalu apa yang terjadi? Ya, kalau jadi nasibnya tuh ada beberapa nasib. Ya, yang pertama, kalau dia itu segera dilakukan reperfusi, ya, baik itu sebagai dengan fibrinolytik, baik itu dengan PCI atau misalkan CABG gitu ya, maka miokardnya itu akan terselamatkan. Ya, miokard itu punya golden period, punya golden period. Ketika dia itu masih di bawah 12 jam, kan nekrosisnya tidak akan banyak tuh, ya, sehingga otot jantungnya yang tadinya masih dalam fase iskemik yang belum hingga nekrosis, dia bakal reversible kembali lagi ke awal dan otot jantungnya bisa melakukan fungsinya lagi dengan baik. Lalu bagaimana misalkan pasiennya STEMI, nggak mau pasang ring, misalnya ya, nggak mau diapa-apain, cuma mau makan obat aja. Lalu akhirnya otot jantungnya misalnya nekrosis, ya sudah nekrosis. Apa yang terjadi? Ada kemungkinan yang pertama terjadi komplikasi. Tadi ya contohnya kayak VSR tadi, ventricular septum rupture. Jadi miokard-miokard di daerah ventrikelnya nekrosis, bolong, akhirnya rusak, pecah, proteolisis, bolong, berlubang, VSR. Gitu. Yang kedua, misalkan nggak terjadi VSR, dia sembuh nih, sudah beberapa bulan. Terjadilah jaringan fibrosis ya, jadinya jadi jaringan parut. Jadi bukan berbentuk suatu miokard lagi, tapi terjadi yang terbentuk adalah jaringan fibrosis ya, komponen kumpulan jaringan ikat dan jaringan kolagen aja tuh jadinya ya. Jadi kayak scar aja. Nah, bisa nggak scarnya itu kembali lagi menjadi fungsinya seperti miokard? Nggak bisa ya. Makanya pasien-pasien serangan jantung itu salah satu komplikasi baik akut atau komplikasi jangka panjangnya adalah gagal jantung. Kenapa? Ya itu tadi ya karena dia fungsi miokardnya udah nggak bisa kembali lagi ketika kalau dia sudah nekrosis ya. Jadi seperti itu. Makanya itulah pentingnya onset, pentingnya reperfusi pada pasien-pasien yang memang terjadi suatu ACS atau mencegah terjadinya disfungsi dari miokardnya itu. Karena kalau sudah fibrosis nggak ada yang bisa kita lakukan gitu ya. Karena ototnya sudah keburu nggak punya fungsi seperti awal. Nah, kemudian tentang lemak ya. Jadi tentang lemak. Jadi lemak ini kan tidak semua lemak. Jadi yang harus dipahami adalah dan nanti diedukasi ke pasien-pasien, tidak semua lemak itu jahat gitu ya. Nggak semua lemak itu jahat. Kolesterol total itu kan sebetulnya hanya kumpulan konklusi dari kolesterol-kolesterol yang sangat banyak. Sehingga kalau kolesterol totalnya misalnya taruhlah kolesterol totalnya 240 misalnya. Apakah itu pasti dia punya resiko? Mungkin punya resiko. Tapi untuk kasus kondisi jantung atau penyakit-penyakit degeneratif lain ya seperti stroke ya, yang menjadi target itu bukan kolesterol total ya. Yang menjadi target adalah kolesterol LDL ya. Jadi yang menjadi target itu adalah kolesterol LDL. Sehingga yang perlu dicek itu adalah bukan kolesterol total,
tapi kolesterol-kolesterol yang memiliki potensi terjadi aterosklerosis. Ya, kolesterol-kolesterol yang memiliki potensi menjadi aterosklerosis. Seperti apa? Ya, mayoritas adalah LDL. Karena LDL itu yang gampang teroksidasi dan gampang terakumulasi dalam tunika intima endotel. Ya. Tapi ada nggak kolesterol yang lain? Ada ya, kayak VLDL, apoprotein A, apoprotein B, ya, trigliserid. Itu juga bisa menjadi plak aterosklerosis. Ya, tapi memang yang paling utama adalah LDL, sehingga yang menjadi target intervensi kita adalah LDL. Pada pasien-pasien yang sudah pernah serangan jantung dan punya riwayat samping, yang memang target LDL, LDL-nya ya itu di bawah 55 seperti itu. Lalu untuk usianya bagaimana ya, nanti sebetulnya itu ada sesi sendiri sih, harusnya di CCS ya. Nanti di CCS kita akan chronic coronary syndrome, kita akan bahas itu tentang lemaknya ya, dan proses aterosklerosisnya itu kira-kira harus mulai intervensi enggak nih, misalkan seusia kalian nih, misalkan umur 20 tahunan, terus udah ada LDL-nya misalkan 170, kira-kira harus minum obat apa enggak nih kalian nih, gitu ya. Ya, enggak juga ya, modifikasi gaya hidup dulu, olahraga dulu. Ada kondisi-kondisi tertentu, misalkan dia ada DM apa enggak, hipertensi apa enggak, ya, dia sudah punya riwayat ACS apa enggak. Itu yang akan menentukan nanti pasien-pasiennya akan masuk ke golongan very high risk, moderate risk, atau low risk ya. Kalau very high risk itulah yang tadi itu di bawah 5 gitu contohnya. Ya, target LDL. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah aterosklerosis itu adalah salah satu penyakit degeneratif. Artinya, penyakit degeneratif itu ya, ya penyakit yang akan semua orang pasti akan punya. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kadang-kadang pasien tuh suka bilang, ah masih muda mah makan enak aja, masih muda ini gak apa-apa, ya salah ya. Karena suatu proses aterosklerosis itu terjadi sejak manusia itu masih masa kanak-kanak ya. Usia 5 tahun, 6 tahun tuh udah jadi tuh udah ada proses aterosklerosis ya. Artinya proses aterosklerosis itu bukan proses yang terjadi dalam 1 tahun 2 tahun baru muncul ya, bukan. Itu proses dari puluhan tahun. Jadi kalau misalkan uh, ada orang aterosklerosis pasien, kan sekarang kan tren serangan jantung bergeser ya, usia lebih muda udah pernah. Pasien usia misalkan taruhlah 32 tahun kalau serangan jantung, laki 32 tahun serangan jantung. Eh, Ternyata plak aterosklerosisnya pecah gitu ya. Apakah itu karena plak aterosklerosis pecah gara-gara dia setahun 2 tahun belakangan makan jorok itu misalkan ya, bukan yang sembarangan gitu, ya enggak. Ya, proses aterosklerosisnya sudah terjadi sejak masa dia muda, misalkan pada zaman kuliah, sudah apa, itu seperti itu. Ya, jadi bukan setahun 2 tahun. Sehingga makanya nanti dilihat ketika LDL-nya tinggi nih, usia 20 tahunan LDL tinggi, dia punya faktor resiko enggak? Ya, familial history misalkan ya, diselipit familial history, ada DM, ada hipertensi. Maka ketika itu ada, maka akan beda tuh perlakuannya. Misalkan sama-sama laki-laki usia 20 tahun misalnya. Yang satu punya keturunan diselipit, DM, hipertensi, dan semuanya sudah muncul ketika usia muda itu. Yang satu nggak ada, LDL-nya sama-sama misalkan 130. Beda nggak perlakuannya? Ya beda. Yang satu mungkin butuh obat, yang satu mungkin hanya butuh lifestyle modification aja. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Izin tanya dok, Ya. jam perkenalan diri dok, nama saya Amar. Saya pengen bertanya dok terkait dengan hal teknis. Jadi kan tadi kalau misalkan di pemeriksaan EKG itu ada pemeriksaan prekordial sama di ekstremitas kan. Nah, kalau misalkan ada indikasi untuk kita melakukan pemeriksaan leads prekordial yang bagian kanan dan bagian posterior itu ketika apa ya dok? Apakah ketika ada STEMI inferior atau bagaimana ya dok? Ya, betul. Jadi kapan kita lakukan kanan posterior? Jadi gini, EKG itu lakukan dulu yang lazim kita lakukan, yaitu 12 lead ya, prekordial dan ekstremitas seperti biasa. Ketika hasilnya inkonklusif, atau kita melihat adanya kecurigaan keterlibatan
di tempat lain, maka kita harus lakukan additionalnya. Contoh misalnya, pasien dengan kondisi ACE, keluhannya tipikal infak, ya, tipikal infak. Tapi begitu kita lakukan EKG, kok kayak normal-normal aja. Kita harus curiga sampai benar-benar terbukti tidak. Curiganya apa? Ya kita harus curiga jangan ada keterlibatan kanan dan posterior. Maka tuh lakukan tuh EKG kanan posterior. Ya. Ternyata kanan posteriornya normal-normal juga. Apa yang dilakukan? Ya kita tunggu lagi. Jangan puas dengan satu kali pemeriksaan. Ya, kita tunggu lagi 2 jam misalnya. Kita lakukan EKG ulang sampai terbukti tidak. Disertai dengan tadi ya di algoritma yang di slide juga ada pemeriksaan enzim jantung, periksa enzim. Atau misalkan pasien dengan kondisi STEMI, misalnya ya. Pasien dengan kondisi STEMI, misalkan STEMI-nya betul inferior. Apakah semua STEMI inferior harus diperiksa kanan posteriornya? Enggak juga, ya. Kapan kita harus periksa kanan posteriornya? Pertama, ya, ketika kita harus lihat tuh tanda-tanda posterior, ya, mirroring image-nya seperti apa. Misalkan STEMI di gate 2, 3, dan APF. Ya, tapi di V1, V2, V3-nya nggak ada ST depresi. Perlu nggak? Ya nggak perlu. Ya. Tapi misalkan di TIT 2, 3 AVF-nya ST elevasi, kemudian di V1, V2, V3-nya ST depresi, curiga ada keterlibatan posterior, maka kita harus lakukan posterior. Atau misalkan pasiennya eh, di lead 2, 3 AVF-nya justru nggak ada STEMI tuh, nggak kelihatan ada STEMI. Tapi kok ST depresi dalam di V1, V2, V3? Jangan-jangan itu ada isolated posterior, makanya tetap kita lakukan di pemeriksaan posteriornya. Ya, jadi tidak melulu bahwa hmm, karena itu STEMI inferior maka kanan dan posteriornya harus diperiksa. Ya, tergantung klinis, tergantung EKG yang kamu temukan apa. Kayak yang tadi yang terakhir contohnya misalkan ST elevasi di lead 2, lead 3, lead AVF, tidak ada ST elevasi ya, tidak ada ST elevasi di lead 2, lead 3 dan lead AVF, tapi kamu temukan ST depresi yang dalam di lead V1, V2, V3. Kamu harus curiga apa di situ? Curiga jangan-jangan ada STEMI posterior. Karena gambaran V1, V2, V3 yang ST depresinya itu jangan-jangan adalah mirror image dari posterior yang di belakang. Ya, gitu. Oke, gitu, Mar. Oke, terima kasih dok. Oke, ada lagi? Ini tanya aja, apa maksudnya ini siapa nih? Efrina, tanya aja maksudnya gimana? Eh, Baik dokter, izin bertanya sebelumnya mohon maaf ya, oke. Hmm, Eh, jadi tadi dokter sempat menyinggung bahwa stres itu bisa menyebabkan faktor pemicu yang menyebabkan rupturnya aterosklerosis. Yang ingin saya tanyakan itu seberapa berpengaruh sih dok stres ini terhadap penyakit kardiovaskular dan apa saja tanda-tanda stres yang mungkin bisa menyebabkan gejala-gejala penyakit kardiovaskular seperti nyeri dada, aritmia begitu. Terima kasih dokter. oke, jadi jangan salah kaprah ya. Stres yang saya sebutkan tadi itu shear stress. Ya, shear stress itu apa? Shear stress itu misalkan gini loh. Ini selang, ya, ini selang. Anggaplah pembuluh darah. Shear stress itu maksudnya apa? Shear stress itu adalah tekanan terhadap selang ini atau terhadap tekanan terhadap pembuluh darah itu. Jadi bukan artinya stres secara emosional ya, tapi shear stress di eh, pipa pembuluh darahnya. Apa yang bisa meningkatkan shear stressnya? Tekanan darah. Misalkan pasien dengan hipertensi, gitu ya, shear stressnya akan besar tuh, sehingga dia akan mukul-mukul terus tuh ke plaknya yang labil, akhirnya pecah. Ya, atau ada infeksi, ada kondisi-kondisi hemodinamik tertentu yang bisa meningkatkan shear stress. Itu yang menyebabkan bisa mempercepat ruptur dari plak ini. Sehingga apa? Hal-hal yang dapat meningkatkan shear stress, seperti misalkan darah tinggi harus kita tata laksana. Jangan sampai pasien dibiarkan tensinya di atas 140, terus itu. Lalu kalau stres emosional itu bagaimana? Stres emosional itu jadi faktor risiko saja.
ya, faktor risiko penyakit jantung koroner. Tidak melulu orang orang kecemasan terus jadi eh, apa namanya serangan jantung gitu ya enggak juga gitu juga gitu ya. Kalau gitu semua orang yang kecemasan bisa kena serangan jantung kan enggak gitu. Memang orang yang cemas heart rate-nya kan akan naik. Tadi kita lihat tuh rumusnya. Kalau orang cemas, simpatisnya meningkat, heart rate-nya akan naik. Heart rate-nya akan naik, akan menjadi apa? Maka oksigen demand-nya akan meningkat, gitu ya. Oksigen demand meningkat. Kalau oksigen demand yang meningkat tidak disertai dengan oksigen supply yang adekuat, maka bisa terjadi mismatch antara supply dan demand sehingga terjadi nyeri dada juga bisa. Oke, ya. Jadi tidak maksudnya si stres jadi plak itu maksudnya bukan stres emosional ya, tapi stres emosional itu memang dapat meningkatkan oksigen demand karena heart rate-nya akan meningkat. Dan stres secara emosional itu juga bisa meningkatkan apa namanya faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner karena heart rate-nya meningkat. Ini saya jawab sedikit, apakah stres mungkin di sini stres menyebabkan nyeri dada, aritmia atau gejala yang lain. Ya pada dasarnya gitu ya. Kalau emotional stres itu stres secara emosional, cemas atau adanya gangguan cemas itu dapat meningkatkan heart rate. Heart rate yang akan meningkat itu heart rate yang meningkat ketika pasiennya punya eh, kecenderungan terjadi aritmia, aritmianya akan tercetuskan. Ya, misalkan pasien-pasien dengan SVT gitu ya, ketika dia cemas, SVT-nya akan tercetuskan karena dia heart rate meningkat. Atau pasien-pasien dengan hipertensi gitu ya, ketika heart rate-nya meningkat, maka tensinya akan tinggi, lebih naik lagi gitu ya, karena heart rate-nya akan meningkat sehingga tensinya juga akan meningkat gitu ya. Itu ya, Evelina ya. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Baik, terima kasih banyak dokter. Oke, oke. Ada lagi? Kalau misalnya nggak ada, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Mungkin ya nanti tinggal yang CCS dengan yang penyakit arteri perifer ya, penyakit arteri dan vena perifer. Penyakit arteri dan vena perifer itu nanti juga sebetulnya sangat-sangat banyak ya dan nggak mungkin dimasukkan dalam satu pertemuan. Jadi nanti kita sekilas-sekilas saja yang kira-kira kalian akan berguna. Yang penting kalian tahu bisa melihat, bisa membedakannya, baru tata laksana awal dan kemudian dirujuk. Itu aja. Untuk CCS nanti kita cari tahu lagi ya, Feb ya. Kita cari tahu waktunya nanti kapan yang bisa, yang pasti sebelum tanggal 30 mudah-mudahan sudah beres. Ya, oke, itu aja. Izin bertanya dok, Oh iya, iya, boleh. untuk yang CCS nanti dia dibuat pertemuan terpisah atau mau digabung sama yang pertemuan terakhir ya dok? Karena itu banyak ya, karena yang penyakit perifer aja, walaupun kita bahasnya nanti cuma superficial itu banyak tuh. Ya, kayaknya sih bakal dipisah ya. Kalau bisa digabung kita gabung, tapi kalau misalkan nanti ternyata nggak sempet ya kita pisah aja. Baik dok. Oke, kalau gitu kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Waalaikumsalam. live ya.